Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfinila Audia, NIM 18043160. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai video presentasi Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus digital teknologi helps Crayola brighten its brand. Crayola adalah salah satu merek paling disukai di dunia untuk anak-anak dan orang tua mereka. Di Easton, perusahaan yang berbasis di Pennsylvania, terkenal karena krayon, spidol, pensil, tanah liat pemodelan, mainan kreatif, dan alat seni inovatif berkualitas tinggi yang telah menginspirasi kreativitas artistik pada anak-anak selama lebih dari 100 tahun. Tapi hari ini, kotak krayon Crayola itu tidak se-ikon di masa lalu. Popularitas krayon Crayola sedang diserang bukan oleh pesaing tradisional Crayola, Faber-Castelli, Dixon, Ticonderoga, dan Mega Brands, tetapi karena perubahan waktu, telah ada teknologi yang mendalam dan pergeseran budaya dalam cara anak bermain. Produk digital mulai menggantikan produk fisik di dunia permainan anak-anak serta di bidang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari lainnya. Dengan munculnya komputer dan pembelajaran berbasis web, anak-anak meninggalkan perlengkapan seni genggam pada usia yang semakin muda. Fenomena ini disebut Kagoi, singkatan dari Kids Growing Older Younger. Ketika anak-anak mencapai usia 4 dan 5 tahun, ketika mereka cukup dewasa untuk bermain dengan komputer, mereka menjadi kurang tertarik pada mainan dan krayon dan lebih memilih barang elektronik seperti video game dan tablet digital serta smartphone. Crayola tidak kebal terhadap masalah ini. Akankah Crayola menjadi dinosaurus dari zaman yang berbeda? Tidak mungkin. Berkat manajemen perusahaan yang berwawasan ke depan, yang memulai lebih dari 1 dekade yang lalu pada perubahan besar dalam kepemimpinan budaya organisasi dan fungsi pengembangan produk. Vicky Lonzano sebagai Wakil Presiden Strategi Perusahaan Crayola dan timnya menyadari bahwa tujuan Crayola selalu untuk memelihara keaslian dan membantu orang tua serta guru dalam membesarkan anak-anak yang kreatif dan terinspirasi. Misi Crayola yang lebih luas tidak hanya untuk meletakkan krayon dan bahan seni di tangan anak-anak, tetapi juga untuk membantu orang tua dan guru membesarkan anak-anak yang kreatif dan terinspirasi. Misi Crayola yang lebih luas tidak hanya untuk meletakkan krayon dan bahan seni di tangan anak-anak, tetapi juga untuk membantu anak-anak belajar dan bermain dengan cara penuh warna. Perusahaan telah berubah dari produsen krayon dan alat seni menjadi sumber alat dan pengalaman terpercaya untuk permainan kreatif. Crayola menggunakan teknologi digital, tetapi tidak untuk menggantikan bisnis krayon intinya. Perusahaan sekarang menawarkan rangkaian produk baru seperti e-marker, pena digital all-in-one, krayon, dan pensil yang dirancang untuk digunakan dengan aplikasi Color Studio HD iPad. Mainan teknologi seperti Digital Light Designer, permukaan gambar kubah 360 derajat, mendorong imajinasi menjadi liar dengan lampu LED berwarna. Anak-anak dapat memainkan versi terbaru dari game favorit mereka atau menganimasikan dan menyimpan hingga 50 karya seni mereka sendiri. Dalam merancang produk dan pengalaman digital baru, Crayola memanfaatkan pengetahuannya yang luas tentang perkembangan anak ini, memahami bagaimana teknologi digital dapat berperan di berbagai usia. Misalnya, baris My First Crayola ditargetkan secara khusus untuk anak usia 1 tahun. Sedangkan Crayola Cakewalk
Creation dirancang untuk gadis twin yang suka mengekspresikan diri melalui mode. Inisiatif ini mencakup periklanan online, promosi, dorongan media sosial, dan program aktivasi digital lainnya yang memungkinkan Crayola terhubung dengan orang tua dan pendidikan yang berinvestasi dalam meningkatkan tingkat kreativitas anak-anak. Media sosial telah terbukti sangat efektif dan Crayola hadir di Facebook, YouTube, Pinterest, Twitter, dan Instagram. Crayola ingin menjadi yang pertama sebagai sumber mainan berseni senilai $20 dan hadiah anti berantakan. Perusahaan ini sangat berfokus pada penelusuran media sosial dan tampilan digital untuk membantu orang tua menemukan produk Crayola yang diperlukan untuk perlengkapan sekolah atau hadiah anak-anak mereka. Berkat rangkaian produk dan layanan barunya, Crayola telah mengalami pertumbuhan yang lebih baik dan masa depannya terlihat secerah berwarna dari krayon ikoniknya. Baiklah, sekarang langsung saja masuk kepada pertanyaan studi kasusnya. Yang pertama, analisislah masalah Crayola, faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu strategi kompetitif apa yang dikejar Crayola, bagaimana teknologi digital mendukung strategi tersebut. Yang ketiga, masalah apa yang harus ditangani Crayola dalam mendesain produk baru berbasis teknologi. Yang keempat, bagaimana teknologi digital mengubah model bisnis Crayola dan cara menjalankan bisnisnya. Langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama, jawabannya yaitu mengenai analisis masalah Crayola. Masalah yang dihadapi Crayola adalah perusahaan mereka terancam karena perkembangan teknologi yang membuat anak-anak menjadi meninggalkan perlengkapan seni genggam pada usia muda karena ada yang lebih menarik dibandingkan Crayola dan popularitas Crayola menjadi menurun. Kemudian dari faktor manajemen, pada saat itu Crayola hanya berbasis Pennsylvania, yang pada awalnya tujuan Crayola selalu untuk memelihara keaslian dan membantu orang tua serta guru dalam membesarkan anak-anak yang kreatif dan terinspirasi, sehingga kalah saing dengan teknologi. Kemudian yaitu faktor organisasinya. Pada perusahaan Crayola tersebut, organisasi direstrukturisasi berdasarkan wawasan dan kebutuhan konsumen daripada lini produk tersebut atau tertentu. Ketika teknologi berkembang pesat, maka organisasinya pun mengubah misi Crayola yang lebih luas. Tidak hanya untuk meletakkan krayon dan bahan seni di tangan anak-anak, tetapi juga untuk membantu orang tua dan guru membesarkan anak-anak yang kreatif dan terinspirasi dengan teknologi yang dirancang oleh Crayola. Kemudian, teknologi apa yang berkontribusi terhadap masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut, Crayola mempunyai solusi, yaitu Crayola menggunakan teknologi digital, tetapi tidak untuk menggantikan bisnis krayon intinya, akan tetapi perusahaan menawarkan rangkaian produk baru seperti e-marker, pena digital all-in-one, krayon, dan pensil yang dirancang untuk digunakan dengan aplikasi Color Studio HD iPad. Jawaban dari pertanyaan yang kedua yaitu mengenai strategi kompetitif yang dikejar Crayola, yaitu 1. Membuat sebuah aplikasi untuk menggambar serta memberikan kemudahan untuk yang belajar. Kemudian memasarkan produk pada media online dan memberikan fitur yang menarik agar konsumen dapat membeli produk tersebut. Kemudian, bagaimana teknologi digital mendukung strategi tersebut? 1. Dengan adanya sebuah rangkaian produk baru seperti e-marker, pena digital all-in-one, krayon, dan pensil yang dirancang untuk digunakan dengan aplikasi yaitu Color Studio HD iPad. Dengan aplikasi ini, anak-anak muda bisa mengembangkan seninya tidak hanya media kertas, kain, atau dinding. Kemudian,
Hal ini bisa dipromosikan dengan memasang iklan di sosial media seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Jawaban untuk pertanyaan yang ketiga yaitu masalah orang yang harus ditangani Crayola dalam mendesain teknologi, yaitu Crayola harus merubah dari produsen krayon dan alat seni menjadi sumber alat dan pengalaman terpercaya untuk permainan kreatif, dengan menciptakan permainan yang tidak hanya hiburan saja, tetapi juga bisa mengedukasi dan membuat mereka kreatif, seperti membuat mainan teknologi seperti Digital Light Designer, permukaan gambar kubah 360 derajat, mendorong imajinasi menjadi liar dengan lampu LED berwarna. Anak-anak dapat memainkan versi terbaru dari game favorit mereka atau menganimasikan dan menyimpan hingga 50 karya seni mereka sendiri. Yang keempat yaitu bagaimana teknologi digital mengubah model bisnis Crayola dan cara menjalankan bisnisnya. Pada awalnya, bisnis Crayola hanya berbasis di Pennsylvania, krayon, spidol, pensil, tanah liat, pemodelan, mainan kreatif, dan alat seni inovatif berkualitas tinggi yang telah menginspirasi kreativitas artistik pada anak-anak selama lebih dari 100 tahun. Namun setelah adanya teknologi, bisnis Crayola mengubah cara jalan bisnisnya dengan cara membuat sebuah aplikasi yang bisa mengembangkan seni anak muda dan menciptakan sebuah permainan yang berhubungan dengan mewarnai, menggambar, dan dapat disimpan hasilnya. Dengan ini, bisnis Crayola dapat bangkit kembali. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At your doorstep, say I'm leaving like it's the end, but I'm lying to myself.